Hai Bloomies, ketemu lagi dengan Knit and Bloom by Ripsy. Sebagai seorang perajut, pernah nggak sih kamu merasa kaku atau pegal waktu kamu mulai merajut? Atau mungkin malah menjadi kusut dan bikin frustasi? Kalau kamu pernah mengalami itu, tenang, berarti kamu nggak sendiri. Banyak pemula mengalami hal yang sama seperti kamu. Tapi kabar baiknya, ada caranya bagaimana kita bisa merajut menjadi lebih lancar, nyaman, dan bikin nagih. Kuncinya adalah di cara kamu memegang hook dan benangnya. Oke, hari ini aku akan berbagi tips bagaimana step by step cara memegang jarum dan benang yang benar. Dijamin setelah ini kamu bisa lebih santai, lebih cepat, dan hasil rajutanmu juga akan menjadi lebih rapi. Pertama, kita mulai dulu dengan posisi memegang hook ya. Ada dua gaya pegangan populer untuk memegang hook. Yang pertama itu dikenal dengan nama knife grip, alias seperti memegang pisau. Dan yang kedua, pencil grip, alias seperti memegang pensil. Kalau kamu tipe orang yang suka mengontrol penuh dan gerakannya cepat, kamu mungkin lebih nyaman menggunakan gaya knife grip. Seperti apa itu? Caranya, jempol dan telunjuk menahan leher hakpen, sementara ujung hakpen seperti posisi pisau saat kita mau memotong. Kita praktekkan ya. Tangan kananmu untuk memegang hakpen atau hook. Caranya, jari kelingking, manis, dan tengah memegang hook atau hakpen. Jari telunjuk bertugas sebagai pengendali, lalu bagian jempol ini menahan hakpen atau hook. Nah, nanti saat merajut, posisi tangan kamu seperti ini, seperti ketika kamu memotong menggunakan pisau. Nah, sedangkan kalau kamu lebih suka dengan gerakan lembut, halus, dan tidak terlalu terburu-buru, pencil grip ini cocok banget untuk orang yang seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah pegang hook seperti kamu memegang pensil waktu menulis. Jari jempol, telunjuk, dan tengah memegang ujung bagian hakpen. Nah, seperti ini ya posisi tangannya ketika kita merajut. Itu tadi dua cara untuk memegang hook ya. Nah, cara mana yang lebih bagus dan mana yang lebih tepat, itu tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih tepat. Semua itu tergantung dengan selera masing-masing. Untuk menentukan kamu cocok yang mana, coba dulu kedua gaya ini. Nanti kamu lama-kelamaan akan menemukan posisi yang tepat untuk diri kamu sendiri. Sekarang kita bahas benangnya. Ini kunci besar supaya ketegangan benang stabil. Jadi hasil rajutanmu nggak kendor dan malah terlalu kaku. Buat kamu yang menggunakan tangan kanan, gunakan tangan kanan untuk memegang hook dan tangan kiri untuk memegang benang. Cara memegang benangnya, kalian harus tahu dulu ya peranan di setiap jari ini. Yang pertama, jari kelingking dan jari manis itu fungsinya untuk menahan benang. Jari jempol dan tengah untuk menahan rajutan. Nah, untuk jari telunjuk ini berfungsi sebagai pengendali benang. Untuk memegang benang ini juga ada beberapa versi ya. Kita coba ya. Ini versi yang pertama. Caranya begini. Lingkarkan benang ke jari kelingking, lalu lewati belakang jari manis dan tengah, dan keluarkan ke depan telunjuk. Lingkarkan benang ini ke jari telunjuk. Gunanya apa? Jari kelingking dan jari lainnya ini akan membantu kamu mengontrol ketegangan benang secara otomatis. Nah, ketegangan benang ini bisa diatur dengan jari telunjuk ini ya terutama. Kamu bisa mengencangkan atau mengendorkan dengan menggerakkan jari telunjuk ini. Atau kamu bisa melingkarkan benang di jari kelingking, lalu lewati benang ke depan jari manis dan jari tengah, dan lilitkan benang ke jari telunjuk.
Melilitkannya bisa seperti ini atau dari belakang. Jari tengah dan jari ibu jari ini untuk memegang rajutan. Cara ketiga, sematkan benang di depan jari kelingking dan jari manis. Gunakan kedua jari ini untuk menahan benang seperti ini. Lalu, lingkarkan benang ke jari telunjuk seperti ini ya. Ibu jari dan jari tengah untuk memegang rajutan. Kencang dan kendornya benang ditentukan oleh jari telunjuk. Jadi, kunci dari hasil rajutan kalian itu ditentukan oleh jari telunjuk. Tapi seringkali pemula itu bingung. Benangnya itu harus seberapa kencang sih, gitu kan? Tipsnya untuk mengetahuinya, benang itu harus cukup kencang supaya stitch kamu rapi, tapi masih bisa bergerak di dalam jarum. Cara mengeceknya, setelah membuat beberapa stitch, geser rajutanmu di jarum. Kalau susah banget digeser berarti terlalu kencang. Kalau stitch kamu bolong-bolong atau nggak rata, bisa jadi benangmu terlalu kendor. Nah, caranya supaya stitch kamu itu sama besarnya, ketegangan benang itu sama, caranya ketika kamu membuat stitch, masukkan simpul benang itu hingga ke bagian yang rata di hook ini. Masukkan benang hingga ke belakang ya. Ini di bagian belakang ini merupakan bagian yang rata dari hook. Jadi kalau kamu menarik benang, simpul benang sampai ke belakang, simpulnya akan sama besar. Itu kuncinya. Kalau kamu sudah menarik benang ke belakang, ini kan bagian belakang merupakan bagian yang terbesar ya dari jarumnya ini ya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kamu menarik simpul sampai ke belakang, jarummu sudah bisa dipastikan bisa keluar masuk, karena ini sudah di bagian yang paling besar dari si hooknya. Seperti ini. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara memegang jarum dan benang dengan benar. Ingat ya, di awal mungkin rasanya aneh, tapi semakin sering kamu latihan, tangan kamu akan terbiasa. Dan jangan lupa like, komen kalau kamu ada pertanyaan, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video rajut seru lainnya. Yuk kita lanjut belajar bareng, karena merajut itu seru banget kalau bareng-bareng. Sampai bertemu di video selanjutnya.